Oke, hari ini kita review mobil Brio Satya mulai dari eksterior dulu ya. Tapi kita mulai dari depan pastinya. Kita mulai dari lampu utamanya. Yang pertama lampu utamanya sini udah ada DRL-nya, listnya di atas. Kemudian lampu utamanya juga masih halogen, lampu dekat, lampu jauhnya. Sudah list chrome, sudah pasti ciri khas dari Brio banget ya. List chrome. Kemudian di bawah list chrome ini ada grillnya. Grillnya masih plastik sih. Tapi udah kece lah ya, sekelas Brio juga. Di bawahnya nih, nah di bawahnya ini ada body. Bodinya ini juga masih kelihatan plastik, plastik hitam. Sepanjang ini kiri kanan kelihatan dan ada sedikit ruang ya di sini. Tapi ini menambah kece minimalis sih dari Brio sendiri yang tahun ini. Kita lanjut ke bagian mesin. Honda Brio ini masih mengandalkan mesin 1200 cc dengan 4 silinder EVTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 90 PS di 6000 rpm dan torsi 110 Nm di 4800 rpm. Oke, let's go, kita ke samping. Merek bannya ini Dunlop NSF dengan tipenya dia 175/65, ringnya 14. Dengan velgnya yang sudah two-tone alloy black and silver. Untuk pengeremannya dia depan cakram, belakang tromol. Oke, kita beralih ke samping ya. Ke samping, lebih ke samping lagi. Nah, di sini lampu sennya dia berada di bawah ya guys ya. Brio sendiri sudah dilengkapi seperti biasa, ada talang airnya, di pilarnya dia belum di blackout. Oke, kemudian ini handle pintu model tarik seperti biasa. Oke, kita beralih ke belakang. Kelihatan nih antena South Pole. Kemudian dilengkapi high mount stop lamp, dilengkapi juga dengan wiper, ada logo, kemudian di bawah logo ada sensor parkir dan dilengkapi oleh kamera mundur nih. Udah tahu ya eksteriornya apa aja, kelebihan dari Brio Satya ini. Kita lihat nih interiornya apa aja. Di teman saya jelaskan. Kita sekarang sudah berada di interior. Untuk detail interiornya bisa kita lihat di sini. Setirnya 3 palang full hitam, tapi di sela-selanya ini ada aksen silver. Ada audio steering switch di bagian kiri. Untuk bahan setirnya dia masih karet, belum dilapisi dengan kulit. Untuk pengaturan setirnya dia masih tilt tapi belum teleskopik. Untuk kuncinya dia seperti ini. Ada immobilizer ya, tapi belum keyless. Untuk yang keyless itu tipe RS. Speedometernya untuk bagian digitalnya backlightnya putih, ada trip, rata-rata konsumsi BBM, jam, pengaturan jam, odo. Untuk pengaturan cahaya pada speedometernya ada di tombol ini, tinggal diputar. Dia harus menghidupi lampu, baru bisa diputar. Kanan untuk menerangkan, putar ke kiri untuk meredupkan. Dah, itu saja untuk pengaturan di bagian digital speedometernya. Kita pindah ke bagian tengah. Untuk di tengah dashboard Honda Brio E Satya ini, ada 2 kisi AC dengan list silver di bagian bawah AC-nya. Ada head unit 7 inci sudah Android, layar sentuh. Di bagian bawahnya ada pengaturan AC yang sudah digital, lengkap dengan pengatur arah semburannya. Tapi belum ada rear maupun front defogger. Di bagian bawah ada penyimpanan kecil, ada tombol lampu hazard yang pindah di bagian bawah, serta ada power outlet 12 volt. Ada 2 buah cup holder, transmisi manual, ada ring chrome yang mengelilingi transmisinya, rem tangannya manual, mechanical, dan di belakangnya ada cup holder atau tempat penyimpanan botol. Untuk bahan joknya sudah kulit dengan list merah, ada emboss Brio berwarna putih. Untuk laci penyimpanan bagian depan belum soft opening, ada list silver di bagian atasnya. Pion tengah dia sudah bisa diatur jika silau. Untuk sun visor-nya bagian driver sudah lengkap dengan kaca, tapi belum lengkap dengan lampu. Untuk sun visor di bagian penumpangnya pun sudah lengkap dengan kaca, tapi belum dilengkapi dengan lampu juga. Untuk airbag-nya 2 buah ya, di bagian driver dan di bagian pengemudi depan. Detail sebelah kanan ini ada laci penyimpanan kecil, ada 1 buah kisi AC dengan list silver, tombol dummy di bagian bawah ini. Karena ini tipe E Satya, jadi tombolnya pada ditutupi semua. Untuk bahan door trimnya full hard plastik. Power window yang auto hanya sisi driver. Pengaturan spionnya sudah elektrik, tapi belum
electric retract. Di bawahnya ada door pocket, cup holder 1 biji, dan speaker. Oke, kita bahas ke detail interior belakang. Di balik jok driver ada seatback pocket, dan di balik jok penumpang depan ada seatback pocket juga. Ada lampu baca, masih halogen, hand grabnya 2 buah, belum retract, model fix ya. Di pilar B-nya dia sudah black. Untuk bahan jok di baris kedua ini sudah kulit dengan jahitan merah juga sama seperti yang di bagian depan. Dengan tinggi saya 175, bisa kita lihat di sini. Untuk ruang kaki yang tersisa cuman 3 jari. Dan untuk sisa kaki yang di kolong tidak bisa selonjoran. Untuk ruang kepala sisanya 4 jari. Door trim pintu belakangnya ada power window, penyimpanan kecil di handrestnya, masih hard plastik semua. Di bawahnya ada cup holder 1 buah dan speaker di kedua sisi pintu belakang. Oke, kita ke bagian bagasi belakang. Kita ke bagian bagasi belakang. Untuk pembukaannya sudah elektrik. Seperti ini tombolnya. Untuk kapasitas bagasinya seperti ini. Lumayan untuk berpergian, bisa mengangkut 2 koper ukuran sedang. Untuk pelipatan joknya, dia harus full ya. Tarik tuas dua-duanya. Belum rata lantai. Untuk ban cadangannya berada di bawah sini. Nah, di belakang itu saja, sangat simpel karena ini mobil tidak rumit. Cocok untuk ibu-ibu atau anak-anak muda ya, yang tidak suka dengan keribetan. Oke, kita beralih ke Brio RS CVT 2026. Oke, ini dia versi elitnya, versi RS. Berbeda dengan Brio sebelumnya, di sini lampu dekat lampu jauhnya sudah LED. Dibekali dengan lampu DRL juga udah LED dan lampunya masih halogen nih untuk lampu sennya. Kemudian, nah ini ada bedanya dengan Brio yang tadi. Di sini ada fog lamp. Fog lampnya juga udah LED guys. Dibalut dengan plastik matte ya. Kemudian kita beralih ke grill. Grillnya ini udah black piano. Ada listnya. Listnya ini udah chrome dan logonya juga sudah chrome. Oke, kita beralih ke samping. Di sini udah kelihatannya. Ini dia ban dari Brio RS dengan Bridgestone Potenza ya. Dengan dia ringnya itu tipe 185 per 55 ring 15. Rem depannya cakram, belakangnya tromol. Kalau ini beda ya. Spionnya dia udah dibekali ada lampu sennya. Ini full otomatis atau full elektrik. Kemudian dibekali lampu sen juga sudah LED. Dan warnanya hitam pastinya. Beda dia, agak elegan. Kemudian di sini seperti biasa ada talang air. Pilarnya sudah black. Kalau ini, aduh, udah keyless ya pastinya. Ya nih, anjay, keren cok. Kita lanjut ke bawah. Nah ini bedanya. Ini dia ada side skirt. Beda nih tambahan bodinya. Kelihatan mobil racing banget. Kita beralih ke belakang yuk. Dibekali antena short pull. Terus ada spoiler nih. Iya enggak. Udah kayak mobil racing balap banget. Ada head mount stop lamp. Kemudian ada wiper. Kemudian lampu belakangnya tapi masih halogen guys. Kita beralih kemana lagi? Ya pasti dilengkapi dengan sensor parkir dan juga kamera mundur. Dan di sini ada bumper trim belakang ya. Oke. Kita beralih ke indoornya seperti apa? Let's go. Ya, oke, kita sekarang udah di dalam interior Brio RS CVT tahun 2026. Bisa kita lihat di sini beberapa perbedaannya, seperti list yang ada di AC, dia berwarna orange, dan yang list di tengah juga warna orange. List ujungnya pun berwarna hitam, serta ada aksen karbon. Untuk head unitnya sama, 7 inci Android. Sebelum itu, kita lihat kuncinya seperti ini. Sudah keyless. Untuk tombolnya berada di sini. Kita ke bagian tengah terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini
head unitnya. Ada animasi Hondanya. Ternyata untuk tampilannya pun masih sama. Pengaturan AC-nya pun sama, pengaturannya lengkap. Di bagian bawah sama juga detailnya. Ada tempat penyimpanan, lampu hazard, ada power outlet, ada tempat penyimpanan, dan 2 buah cup holder. Ada tuas transmisi CVT Matic, rem tangannya model tarik atau mechanical. Ada bottle holder di bagian tengah. Nah, ini dia yang beda. Bagian atapnya berwarna hitam, full black untuk interiornya. Untuk joknya dia hitam berbahan kulit, ada jahitan merah serta ada emboss RS. Sandaran kepalanya sudah bisa diatur. Sedangkan tadi tipe Brio Satya yang tipe E belum bisa diatur, masih model pocong nyatu dengan sandaran kepalanya. Untuk sun visor-nya ada kaca tapi belum ada lampunya untuk di bagian driver, dan untuk bagian sisi pengemudi depan ada kaca juga tapi belum dilengkapi dengan lampu. Untuk hand grabnya hanya di bagian sisi penumpang depan. Door trimnya dia berwarna hitam full black dengan tombol power window yang auto hanya sisi driver. Ada tombol pengaturan pion yang sudah electric retract, tempat penyimpanan kecil. Di bawahnya ada door pocket, cup holder, dan speaker. Ada audio tweeternya di bagian pintu depan, 2 buah kanan kiri. Speedometernya dia berbeda dengan yang Satya ya. Dia ini lebih mewah seperti Mobilio RS atau BRV yang generasi sebelumnya ya. Di sini ada indikator yang sudah digital. Ada trip A, range, average, trip B, pengaturan jam. Nah, saja ternyata. Ada indikator bensin di bagian bawahnya yang sudah digital. Di bagian tengah ada indikator speed. Di bagian kirinya ada indikator RPM serta posisi transmisi. Untuk steeringnya belum dilapisi dengan kulit, masih berbahan karet seperti ini. Sudah dilengkapi dengan audio steering switch di bagian sisi kirinya. Ada list silver di bagian kanan maupun kirinya. Untuk pengaturan setirnya masih sama, cuma bisa tilt doang, belum teleskopik. Untuk tuas sebelah kanannya untuk pengaturan lampu, dan tuas sebelah kirinya untuk mengatur wiper yang sudah intermittent. Untuk posisi duduknya dan atau posisi kepala, sisa ruang kepalanya masih sama. Kita ke bagian belakang untuk melihat apa saja perbedaannya. Let's go. Kita sudah berada di bagian baris kedua, masih sama saja dengan yang tipe E Satya itu, cuman di sini full black ya, dari depan ke belakang. Untuk lampu tengahnya dia pun masih halogen. Joknya sudah kulit, ada list horns yang kemerahan ini di bagian tengah hingga bawah. Untuk headrestnya ada 3 buah yang bisa diatur. Nah, untuk di door trimnya ada power window, kanan kecil, door handle-nya berwarna black silver, serta door pocket, dan ada 2 buah speaker di bagian belakang. Oke, kita ke bagian bagasi. Untuk pembukaan pintu belakangnya di sini ada akses keyless-nya. Ini dia untuk kapasitas bagasinya, sama seperti Brio E Satya. Untuk ban cadangannya berada di bawah dengan velg kaleng. Untuk kelepatan joknya pun sama, masih full.
Oke, kita bersama salesnya langsung nih. Kira-kira lebih worth it mana? Kita tanya langsung. Let's go, Kak. Oke, kita sekarang ini yang di sebelah kanan kita ini ada Brio Satya yang MT atau yang manual. Kita ini mulai di harga 235 juta. Nah, kalau untuk teman-teman yang Gen Z dan atau yang mau beli mobil yang pertama kali ini worth it sih. Karena untuk harga dan kita ada diskon yang besar-besaran di bulan ini, cicilannya mulai di 2 juta. Nah, kalau yang di belakang kita ini Brio RS CVT atau Matic itu di harga 294.100.000. Itu Bang. Oke, jadi udah tau lah yang worth it mana. Kira-kira Iya. kalau mau beli di mana nih, Kak? Nah, kalau teman-teman yang mau beli, kita showroomnya ada di Honda Arista SM Raja Medan, pas di seberangnya Samsat Medan. Oke, udah tahu ya mau beli di mana dan tahulah worth it yang mana untuk first car kalian. Jadi, see you on the next video.